Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tinda. Waktunya kita kembali membacakan pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Tinda. Kalau gitu langsung aja kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Langsung aja kita bacakan pertanyaannya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih, cara ikhlas menerima kekurangan fisik yang Allah berikan. Aku mau ibadah sempurna seperti orang-orang tapi nggak bisa, Bib. Karena saya memiliki kekurangan. Saya takut ibadah saya nggak diterima sama Allah. Mohon izin penjelasannya, Bib. Masya Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, Allah Maha Tahu. Artinya dengan kekurangan kita itu, maka pahala yang kita lakukan ya, orang punya kelebihan bisa melakukan itu. Kita punya kekurangan, kita bisa melakukan itu. Bahkan mungkin walaupun kita lebih kurang untuk melakukan itu, tapi pahalanya didobelkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah khawatir. Allah itu sayang kepada hambanya. Setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, pasti ada ganjaran dan ada hikmah yang mungkin kita terkadang manusia, apa sih hikmahnya? Kok saya ini kurang fisik saya, tapi itulah hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tidak ketahui kecuali nanti mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib atas penjelasannya ya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah juga nih. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ngadepin saudara ipar yang nggak pernah jujur dan nggak pernah ikhlas? Akhirnya saya terus yang harus nanggung semua perbuatannya Ustadz. Kemarin ada orang datang ke rumah, nagih hutang marah-marah. Padahal saya nggak tahu apa-apa. Terus pas saya tanya sama ipar saya, dia bilang nggak ada utang. Nah ini gimana Ustadz Maulana, mohon izin jawabannya. Gini, mohon maaf tanpa menggurui, bukan berarti yang ditanya ini lebih baik daripada yang bertanya. Bisa jadi masalah saya lebih banyak daripada yang bertanya. Kelihatan kok. Gini, ketika ada saudara ditagih, terus ada utangnya, terus dia mengatakan tidak, tindak yang paling bagus adalah klarifikasi. Mohon maaf, hukum tentang ayat tentang utang piutang itu satu halaman loh. Satu halaman. Bayangkan panjangnya, maka salah satu diantaranya adalah lihat catatan. Jangan sampai dia berkongsi. Bener. Sampai apa? Kongsi. Berkongsi itu kerjasama. Kerjasama. Kerjasama dalam keburukan. Bilang saja, sebetulnya. saya ada utangku. Kutagih, pasti dibayarkan itu. Ada yang begitu, Ustaz? Ada. Ini pengalaman pribadi udah banyak begini kayaknya. Kalau masalah utang piutang, pengalaman. Jago lah dia nih. Bagian bayar soalnya. Jadi klarifikasi dulu, ada catatan enggak, ada bukti enggak. Jangan sampai dia mengada-ada. Kemudian yang kedua, pertemukan antara keduanya. Setelah dipertemukan antara keduanya, lalu mohon izin cari solusi. Bagaimana supaya apakah dicicil atau dia bekerja di tempat itu. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas jawabannya. Nah sekarang buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah, waktu kita mendengarkan muhasabah dari guru kita Ustadz Syam, dilanjutkan doa. Silakan. Tafadhol Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islami Tinda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukuplah sebuah riwayat yang mengajarkan kita tentang berlaku ikhlas beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana di hari kiamat nanti ada orang-orang yang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ganjaran pahala. Lalu Allah menunjukkan pahala syahid kepada mereka. Lalu di antara mereka ada yang mengangkat tangan dengan mengatakan, "Ya Allah, saya mati syahid ya Allah." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dengan mengatakan, "Kadzabta, engkau berbohong. Engkau ke medan perang bukan mati syahid, tapi karena ingin disebut syahid." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan lagi pahala-pahala untuk para pembaca Al-Quran, pengajar Al-Quran, pelajar Al-Quran. Lalu muncullah seorang dengan mengatakan, "Ya Allah, saya ya Allah penghafal Quran, saya ngajarin Quran juga ya Allah." Maka Allah katakan, "Kadzabta, engkau bohong. Engkau dekat dengan Al-Quran, engkau belajar dan mengajar Al-Quran hanya untuk disebut sebagai seorang qari." Maka mereka semua akan dilemparkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Segala jenis ibadah kita, mau puluhan ribu daripada rakaat salat, kalau tidak karena Allah maka tidak ada pahalanya. Kalaupun kita punya puasa setiap hari, kalau tidak karena Allah maka tidak ada pahalanya. Kalau kita punya umroh berkali-kali bolak-balik ke Mekah tapi tidak karena Allah maka tidak ada pahalanya. Maka hari ini sangat penting kita pelajari ikhlas
khalis, murni karena Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menentukan kualitas ibadah seseorang, kualitas amalan seseorang. Mari kita sama-sama berdoa agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa ikhlas beribadah karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'alna minasy syakirin. Allahumma ja'alna minas sabirin. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin waj'alna minal ulama'il 'amilin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Buat anak-anak kita mana ini Azam dan juga Habib Abdullah, boleh kesini sayang nak. Nah, masya Allah, sini. Abdullah Syahab. Nah, sini sayang nak. Wah, masya Allah. Nah, masya Allah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.